orang tuanya. Apa yang dia lihat dari perilaku ayah bundanya di rumah, begitulah nanti yang dia akan terapkan ketika dia memperlakukan suaminya. Bapak Ibu memperlakukan anak perempuan dengan baik, maka dia juga akan memperlakukan suaminya dengan baik. Pendidikan ketika dia berada di rumah itulah yang akan dia wujudkan bermuamalah, yang akan dia wujudkan dalam hubungannya dengan suaminya. Maka Bapak dan Ibu, mari kita sering berdialog, duduk bersama dengan anak-anak kita, mengedukasi mereka. Kenapa? Karena ada masa di mana mereka akan menjadi seorang istri. Ingat, istri dalam sebuah keluarga itu punya peran penting. Dan yang terakhir, saya ingin mengatakan, apa pentingnya kita mendidik anak perempuan? Karena suatu saat dia juga bakal menjadi seorang ibu. Dia akan menjadi seorang seorang istri, dan dia juga bakal menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Pendidikan di keluarga, pendidikan yang baik tentulah akan menjadi bekal baginya untuk bisa tampil sebagai seorang istri yang baik di tengah suaminya, di mata suaminya, dan tampil dengan baik pula di depan anak-anaknya. Maka saya sering mengatakan, ibu yang hebat itu akan melahirkan anak-anak yang hebat. Semoga demikian juga keluarga kita, ayah bunda di rumah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan seminar ini, bahan yang sedikit ini akan semakin menambah pengetahuan kita untuk bisa lebih baik bermuamalah mengayomi anak-anak kita di rumah. Demikian, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Hendra. Presentasi makalah ini kita mungkin bisa berlanjut kepada dialog. Silakan Pak Hendra. Baik, terima kasih Buya atas pemaparan materinya mengenai keutamaan menjadi anak perempuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Selanjutnya kita buka sesi atau tanya jawab. Pada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silakan langsung saja kepada Buya Edi Suhairi. Silakan Pak Haitami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kepada Bang Edi ya. Ya, silakan. Ini pengalaman di rumah aja lah Bang Edi. Anakku kan ada satu perempuan. Ya kan? Sudah S1, sekarang mengambil S2. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan rumah itu, dia itu sepertinya enggan. Padahal udah sering kita bilang, seperti Abang bilang tadi, bakal menjadi seorang istri dan bakal menjadi seorang ibu. Nah, pekerjaan-pekerjaan rumah itu kan biasanya anak perempuan itu artinya apa itu? Ringan begitu. Tapi seharusnya ringan. Ya, ringan kan? Nah, seharusnya ringan yang mengerjakan. Nah, tapi udah di emaknya pun, udah dikasih tahu emaknya, dia bilang begini, nanti aku kalau berumah tangga kan istilahnya megang piring pun masih enggan, apalagi pokoknya apakah dia terlalu lama berada di pendidikan sehingga dia itu tidak akrab dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, ini kan menjadi kekhawatiran sebagai orang tua, kan khawatir juga bagaimana nanti dia menjadi istri. Macam mana lah bisa menyadarkan itu, Bang? Ya, Bapak Ibu, memang ada masalah tanda petik ya, masalah tanda petik, terutama bagi anak-anak yang lama hidup di pesantren. Saya bicara ini dulu, walaupun tadi bisa jadi anak Haitami tadi tidak di pesantren ya, tapi mungkin lama tidak berada bersama orang tuanya. Ya, anak-anak yang lama tidak hidup bersama dengan orang tuanya, satu sisi kita memang melihat ada masalah di sini. Ya, walaupun kadang-kadang kita memahami, kadang-kadang begini, di pesantren itu anak-anak dididik mandiri. Ya, dididik mandiri. Mereka
harapannya tentu bisa mengurus diri sendiri, karena jauh dari orang tuanya. Kadang juga masak harus sendiri, cuci harus sendiri, bersih-bersih juga harus sendiri. Semua harapannya semua punya inisiatif untuk bisa bergerak. Tetapi dari sebuah hasil penelitian, ya, ternyata kita dalam filsafat ilmu ada mengenal das Sein und des Sollen, ya kan? Antara apa yang diharapkan dan apa yang menjadi kenyataan. Secara teoritis memang benar. Kita harapannya anak itu menjadi mandiri. Tetapi sebuah penelitian mengejutkan bahwa anak-anak itu sebenarnya melakukan tugas-tugas mandiri itu karena terpaksa saja sebenarnya. Ya, karena mereka berhadapan, karena kalau mereka tidak kerjakan, mereka harus berhadapan dengan berbagai macam regulasi dan punishment. Harus berhadapan dengan berbagai macam aturan dan hukuman-hukuman yang tidak bisa mereka elakkan. Ya, jika seandainya itu mereka langgar, maka mereka akan kena punishment, dan itu sangat mereka takutkan, apalagi orang tuanya jauh dari mereka. Ditambah lagi sistem senioritas yang ada di pesantren-pesantren. Walaupun terakhir belakangan hal-hal yang seperti ini sudah sangat berkurang. Nah, makanya saya mencoba memberikan sedikit solusi yang terkait dengan anak-anak yang tidak mendapat waktu yang cukup duduk bersama orang tuanya, bersama ibu dan bundanya, ayah bundanya. Apa? Ayah bunda harus pandai melihat momen, ya, dan memanfaatkan momen itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk anaknya. Katakanlah orang tua yang sibuk umpamanya, ibunya itu ibu karir, ya, wanita karir, pagi-pagi pulang malam. Ayahnya juga demikian, harus memenuhi kebutuhan keluarga. Kadang perginya sebelum bangun dan pulang setelah anak-anaknya tidur. Apa yang harus dilakukan? Bapak, Ibu, ayah, bunda di rumah harus pintar, ya, memotret waktu-waktu yang tepat, memotret atau mencari kapan ya kiranya waktu yang tepat untuk saya duduk bersama anak-anak saya. Oh, orang tua mungkin mengatakan saya tidak punya waktu. I have no time to sit together with our son and our daughter. Kita nggak punya waktu untuk duduk bersama dengan anak laki-laki dan anak perempuan kita. Walaupun sedikit saya meragukan itu. Oke lah, itu tidak kita punya. Pertanyaannya, apakah Anda juga tidak punya waktu 10 menit? Tidak punya waktu 5 menit? Oh, tentu jawabannya kalau segitu sih ada. Kalau cuma 10 menit atau 5 menit, saya punya waktu. Maka ayah bunda di rumah, waktu 5 menit, 10 menit ini harus betul-betul full kita manfaatkan untuk anak kita. Seperti yang pernah saya contohkan. Waktu 10 menit itu adalah waktu memang kita bisa rileks. Anak, monggo silakan ngomong apa masalah dia. Ya, ada sebuah penelitian psikologis tentang keluarga-keluarga yang aman, damai, tentram, tidak pernah ribut. Sebagian orang memandang bahwa keluarga bentuk seperti ini aman, damai, tentram, karena tidak ada pernah keributan. Justru hasil penelitian psikologi, keluarga-keluarga yang seperti ini sesungguhnya berbahaya, katanya. Berbahaya. Kenapa? Karena kita memang tidak melihat riak apa-apa. Justru tidak melihat riak dalam keluarga itu dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya. Sama seperti sebuah kondisi negara yang diam-diam, tenang-tenang saja. Kita tidak tahu responnya seperti apa. Maka penting, atau bapak dan ibu, ayah bunda di rumah harus pintar menjadi pemicu isu dan pemicu
dialog dalam keluarga kita. Kita tidak bisa mengatakan, apa ya yang mau saya dialogkan dengan anak-anak saya? Kayaknya kami nggak ada masalah sih di rumah ini. Maka ayah bunda di rumah harus pintar, ya, atau harus menjadi pemicu dialog, pemicu guyonan, pemicu problem solving umpamanya. Harus menjadi problem solver juga, pemecah masalah. Ya. Maka kita juga harus menjadi pemantik gitu. Kira-kira pemantik itu apa? Orang yang bisa memancing agar anaknya, ayo ini barengan sama kita ngomong ini nak. Ini waktunya gitu. Hadirkan, harus pandai, pintar menjadi seorang ayah ya yang menjadi sumber kegembiraan bagi anak-anaknya. Boleh jadi, ya, boleh jadi hilangnya dialog dalam rumah tangga, boleh jadi karena ada rasa kebencian, boleh jadi hilangnya kegembiraan disebabkan ada persoalan hubungan, ada persoalan relasi. Maka berbagai macam kegiatan boleh kita lakukan atau baik kita lakukan untuk mencairkan relasi yang beku. Seperti apa? Pernah nggak kita menjadwalkan kepada anak-anak kita untuk kuliner? Kuliner, kita ajak mereka jalan-jalan, melihat suasana kota, duduk di sebuah pojokan, makan sate padang atau nasi padang umpamanya. Ya. Kemudian kita menjadwalkan untuk puasa Senin Kemis, kemudian kita menjadwalkan juga berbuka bareng di sebuah rumah makan yang di situ menyediakan apa yang menjadi kesukaan anak-anak kita. Menjadi kesukaan anak-anak kita, bukan menjadi kesukaan kita. Kadang-kadang orang tua harus mendahului apa yang menjadi kesenangan anak-anaknya ketimbang dirinya. Ya. Karena karakter kita itu bagaimana anak bisa senang, melebihi senangnya kita. Itu sudah cukup dan itu sebuah kebahagiaan. Kita punya waktu seharusnya meluangkan waktu kita untuk rekreasi, menjadwalkan ke tempat-tempat yang sekiranya bisa tanda petik melupakan sedikit masalah yang kita hadapi. Ya. Kalau di Medan umpamanya kemana tuh ya? Tempat rekreasi Brastagi umpamanya ya. Kalau di daerah Sumbar umpamanya Bukit Tinggi umpamanya. Kalau di Pekanbaru di mana tuh Bang Jal? Alam Mayang umpamanya. Begitu dia. Jadi ini penting ya, ini penting kita lakukan. Dan Bapak dan Ibu saudaraku sekalian, ingat ketika relasi kita sama anak-anak baik, efeknya apa? Efeknya kita juga akan punya relasi yang baik dengan menantu-menantu kita. Sadar nggak? Banyak sekali menantu bermasalah dengan mertua. Kenapa? Diawali dari hubungan, dari relasi yang buruk dengan anak kita. Anak kita berlaku buruk dengan kita, kemudian suaminya atau istrinya, menantu kita, belajar dari anak kita. Ini efeknya, turunannya cukup banyak sekali. Nah, maka beruntung sebenarnya ada potensi yang besar seorang anak yang terdidik secara keilmuan, yang memiliki kualifikasi akademik yang baik, sebenarnya itu relatif lebih mudah bagi orang tua untuk memberikan sugesti, memberikan contoh. Karena mereka terbiasa berdialog dan jangan gunakan kadang-kadang ya, ini salah satu kelemahan orang-orang akademisi, orang-orang intelektual, orang-orang pintar S1, S2, itu seakan-akan mereka ya karena sudah besar
ayah, ibu janganlah ngajar-ngajarin, ya udah, nggak usah kita ajari, tapi kita berdiskusi sama dia. Kadang-kadang ada seperti itu karakter anak-anak. Ini kiranya Ustadz Haitami Lubis yang bisa disampaikan. Baik, kembali ke Pak Endra. Terima kasih Buya atas jawabannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Kita masih ada mungkin waktu 5-10 menit lagi. Baik, kalau nggak ada, baik Buya, karena Buya juga sepertinya mau cepat ini karena ada jadwal juga ke Medan, persingkat saja waktunya. Silakan Buya untuk kalimat penutupnya. Sudah ada lagi? Baik, ayah bunda di rumah, saudaraku sekalian, berdasarkan hadis yang telah disampaikan tadi, kita menyimpulkan beberapa hal, bahwa ada keutamaan yang Allah berikan kepada kedua orang tua yang memiliki anak perempuan. Yang kedua, ayah bunda orang tua yang berbuat baik kepada anaknya, menunaikan apa yang menjadi hak anak perempuannya, maka akan mendapatkan pahala surga. Kemudian dibatasi, atau anak perempuan itu menjadi pembatas dari panasnya neraka. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berbuat baik? Ingat, apa yang kita lakukan kepada anak kita, itu akan menjadi bekal masa depannya. Masa depan anak perempuan itu ada dua. Yang pertama, dia bakal menjadi seorang istri, dia akan menjadi seorang istri, dan dia akan menjadi seorang ibu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat, dan untuk jadwal selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Endra, jadwal terdekat kita, materi-materi terdekat kita, Pak Endra. Dari saya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yedi Suheri atas pemaparan materi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita ada beberapa jadwal yang akan dilaksanakan di program seminar online ini. Untuk jadwal Bu Yedi Suheri masih tetap, insya Allah nanti hari Senin kita mulai lagi dengan tema saat pertama aku dengar tangisanmu. Ya, nanti Buya mungkin akan juga mengundang beberapa pemateri terkait parenting yang akan berkolaborasi dengan Buya untuk berbagi pengalaman ilmunya kepada kita semua. Nah, selanjutnya dalam waktu dekat ini, seperti yang saya sampaikan hari Senin lalu, kita akan mengadakan sesi konsultasi zakat, ya. Itu insya Allah nanti di hari Selasa atau Rabu, nanti Bapak Ibu sekalian bisa pantau terus di grup WhatsApp kita sebagai media informasi kami untuk berbagi informasi seminar-seminar yang dilaksanakan oleh Darus Darussalam Islamic International Institute. Ya, insya Allah nanti di hari Selasa atau Rabu bersama nanti Ustadz Hamdani Abu Ibrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini di Medan situasinya hujan, ya, alhamdulillah, Allahumma sholli nafi'an. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung di sore hari ini. Semoga bermanfaat materi yang dibawakan oleh Bu Yedi Suheri. Apabila Bapak Ibu merasa ini sangat bermanfaat, mohon nanti bisa kiranya berbagi bermanfaat dengan membantu menginformasikan program-program kegiatan kita kepada masyarakat, kenalan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekian saja saya tutup pertemuan kita hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.